Shalom, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kita dalam renungan firman Tuhan hari ini, edisi hari Jumat tanggal 10 Maret 2023. Firman Tuhan untuk kita berdasarkan Keluaran 16 ayat 9 sampai 20 dengan tema berkecukupan dalam pemeliharaan Tuhan. Dan secara khusus, nas yang akan menjadi tema pokok dari perenungan firman Tuhan hari ini, saya ambil dari ayat yang ke-18 yang saya baca, demikian bunyinya. Ketika mereka menakarnya dengan Gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Selebihnya, saudara-saudara bisa baca nas ini dari ayat yang ke-9 sampai yang ke-20. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjuangan mempertahankan kelangsungan hidup adalah hal sewajarnya jika kita berusaha melewati doa, meminta kepada Tuhan, dan bekerja atau mengumpulkan rezeki. Karena dengan doa dan kerja melewati itu, Tuhan akan memberkati dan menyalurkan berkat-berkat-Nya untuk mencukupkan segala kebutuhan hidup kita. Sesuai nas hari ini, dalam perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa Israel, meminta makanan kepada Tuhan melewati Musa dan Harun. Walaupun kalau kita baca nasnya, ketika mereka meminta, mereka dengan keluh kesah, mereka dengan bersungut-sungut, namun syukurlah bahwa Tuhan berkenan mengirimkan apa yang mereka minta, yaitu berupa roti dari surga katanya atau mana pada pagi hari dan daging atau burung puyuh pada sore hari dalam ayat yang ke-13. Dan setiap hari mereka mengumpulkan mana tersebut sesuai keperluannya masing-masing. Per hari segomer seorang dalam ayat 16. Atau menurut Kamus Alkitab, segomer itu adalah sekitar 2,272 liter. Dan ajaibnya yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Artinya cukup atau pas menurut keperluan mereka masing-masing. Namun ada pula yang ternyata mengumpulkan lebih dari yang ditentukan dan meninggalkannya sampai pagi sehingga pada akhirnya busuk dan berulat dalam ayat yang ke-20. Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melewati firman Tuhan hari ini kepada kita, apa saja pokok-pokok penting yang dapat menjadi suatu pembelajaran bagi kita sebagai umat Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, dalam berbagai pergumulan atau perjuangan untuk memenuhi segala keperluan kebutuhan kita. Yang pertama, melewati nas ini kita diingatkan bahwa Tuhan akan selalu menjaga dan memelihara umat-Nya. Ia tidak akan membiarkan atau mengabaikan apa yang menjadi kebutuhan hidup umat-Nya. Bahkan di padang gurun yang tandus pun, Tuhan bisa mencukupkan akan segala kebutuhan umat-Nya. Ini yang menjadi pokok perenungan kita yang pertama dari nas hari ini. Bahwa Tuhan akan selalu menjaga dan memelihara umat-Nya. Dalam keadaan yang sesulit bagaimanapun,
Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya. Ia akan memelihara mereka dan mengerti apa yang menjadi kebutuhan keperluan hidup mereka. Kemudian yang kedua, sebagai umatnya jangan lupa bagian kita, yaitu meminta dan berusaha. Namun kalau kita bandingkan dengan orang Israel seperti yang diceritakan oleh Nas hari ini, mereka meminta dengan bersungut-sungut, mengungkapkan, menyuarakan akan kebutuhan mereka dengan bersungut-sungut, dengan menggerutu, dan ada kesan mempersalahkan Musa dan Harun yang membawa mereka keluar dari Mesir. Bersyukurlah bahwa Tuhan berkenan menjawab doa-doa atau permohonan mereka walaupun dengan sungut-sungut. Tapi bukan berarti ini dapat kita teladani di kemudian hari. Karena kalau kita ikuti perjalanan kehidupan orang Israel, saking seringnya bersungut-sungut, pada akhirnya mereka mendapat hukuman. Kenapa mereka harus mengembara 40 tahun dalam padang gurun dari Mesir ke Israel? Itu adalah akibat mereka suka bersungut-sungut dan menggerutu atau mempersalahkan satu dengan yang lain. Saudara bisa baca itu di Bilangan pasal 14. Jadi yang kedua dari nas firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa dalam segala pemenuhan kebutuhan hidup, dua hal yang sangat penting selalu harus kita ingat, perhatikan. Yaitu yang pertama, meminta atau berdoa kepada Tuhan. Dan yang kedua, berusaha atau bekerja. Mana atau roti yang turun dari sorga, dari langit, juga daging yang diberikan kepada orang Israel, mereka harus keluar untuk memungutnya. Artinya tidak langsung jatuh begitu saja di hadapan mereka, tapi mereka juga harus keluar untuk mengambilnya. Itulah usaha, itulah kerja. Doa dan kerja itu adalah satu paket yang sangat penting dan tak terpisahkan satu dengan yang lain. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 1 dan seterusnya menjelaskan hal demikian. Supaya kita berdoa, supaya kita juga harus bekerja atau berusaha. Kemudian dari nas hari ini, poin yang ketiga dapat menjadi suatu pembelajaran iman juga untuk kita adalah dalam segala keperluan, kebutuhan, mari kita selalu ingat dan mau belajar hidup sederhana atau secukupnya. Jangan lobah, jangan rakus, jangan pula dengan kekhawatiran. Dalam ayat 20 ada rupanya bagian dari orang-orang Israel yang tidak memperhatikan firman Tuhan atau ketentuan yang disampaikan. Ketentuan yang disampaikan mengatakan cukup ambil untuk keperluan sehari, tapi rupanya mereka khawatir barangkali untuk besok tidak ada, lalu diambil untuk besok. Dan apa yang mereka lakukan sia-sia. Karena barangkali ada kekhawatiran di sana, ada rakus di sana, ada loba di sana. Ini mengingatkan kita bersama dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya dalam segala hal, walaupun mungkin kita berkelebihan, ya, tapi belajarlah untuk hidup sederhana dan secukupnya. Jangan lobah, jangan rakus, jangan juga dengan kekhawatiran. Dalam Matius 6 ayat 34 mengatakan, kesusahan sehari cukuplah sehari. Jangan khawatir hari besok kesusahannya sendiri. Ya. Dan kita ingat juga doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bagaimana kita meminta kepada Bapa di sorga, berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya. Itu semua mengingatkan kita untuk bagaimana belajar hidup sederhana dan secukupnya. Ingatlah bahwa dalam perkenan dan berkat Tuhan, hidup kita yang kita jalani dengan bekerja yang jujur, yang giat, yang tekun,
juga diiringi dengan doa yang sungguh-sungguh, penuh iman percaya kepada Tuhan, pasti hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Sebagai akhir dari perenungan ini, saya baca sekali lagi dari nas firman Tuhan dalam ayat 18 tadi mengatakan, ketika mereka menakarnya dengan Gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Itulah yang terjadi dalam hidup orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan. Walaupun lebih, dia tidak kelebihan, walaupun kurang, dia tidak kekurangan. Demikian firman Tuhan, diberkati kita yang mendengar, mengerti, mengimani, dan memberlakukan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami sampaikan dan dengar hari ini. Kiranya Roh Kudus yang memberi hikmat kepada kami untuk dapat mengerti firman Tuhan, serta memberlakukan dalam hidup kami. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan dalam seluruh perjuangan untuk kehidupan kami, untuk memenuhi segala kebutuhan dan keperluan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan yang terus menjaga dan memelihara kami. Ajar kami beriman akan pemeliharaan dan pengasihan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami juga untuk selalu berdoa dan berusaha sesuai dengan kehendak Tuhan, serta belajar untuk bersyukur dan menikmati kehidupan kami secukupnya hari demi hari, dengan iman dan percaya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu senantiasa membimbing kami kepada keselamatan oleh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Semoga Tuhan berkenan kita boleh bertemu kembali pada edisi berikutnya. Shalom.